Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryati, SPD dari SMP Negeri 1 Pelumbang Utara. Saya calon penggerak angkatan 10 Kabupaten Takal. Bersama ini saya akan berbincang dengan Ibu Haja Sarnawiyah, SPD NTB. Ya, Ibu Sarnawiyah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah saya baik, Bu. Ya, jadi sesuai dengan rencana kita bersama, ya, Ibu mengampu bahasa Indonesia, ya Ibu, ya, kita akan melakukan proses supervisi akademik. Yang mana sebelum terjadi proses observasi itu, Ibu saya memberikan dulu supervisi. Ya, siap Ibu? Alhamdulillah, insyaallah siap. Iya. Jadi yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa saya mau mengetahui dulu tujuan apa yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan satu minggu ke depan. Baik, terima kasih Ibu Suryati. Perkenalkan, nama saya Ibu Haja Sarnawiyah, SPD NTB. Saya mengajar di kelas 7 untuk tahun ajaran baru ini. Baik, materi yang akan saya ajarkan nanti di kelas 7 yaitu tema yang pertama, yaitu tema teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti pada saat proses belajar mengajar berlangsung, itu ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kalimat perincian yang terdapat dalam teks deskripsi, dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi majas personifikasi yang terdapat dalam teks deskripsi. Ya. Jadi ada dua Ibu. Iya. Jadi ada dua ya Bu tujuan pembelajarannya. Jadi pada proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan, kira-kira model atau metode apa yang Ibu akan gunakan? Rencana metode pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pertama tentu metode ceramah, metode bertanya jawab, dan saya juga memakai metode preparatif. Luar biasa ya Bu ya. Terus selain metode yang akan Ibu gunakan, kira-kira media apa yang Ibu akan gunakan lagi? Ya, dalam pelajaran ini, teks deskripsi ini, media yang akan saya gunakan antara lain itu ada reka yang akan saya berikan kepada siswa, dan siswa akan menjawab beberapa pertanyaan yang sesuai petunjuk yang ada di reka itu. Kemudian yang kedua, saya rencana membuat satu gambar yang berisi objek wisata, kemudian di bawahnya ada beberapa paragraf yang berisi teks deskripsi itu. Kemudian dari situ siswa bisa mengidentifikasi di mana letak kalimat perinciannya dan majas personifikasinya dalam teks itu berdasarkan ini. Luar biasa Bu persiapannya itu ya. Selain itu mungkin jangan lupa bahwa harus modelnya itu atau metodenya harus berdiferensiasi ya Bu ya. Ya. Luar biasa. Jadi barangkali itu yang saya sampaikan. Seterusnya saya mau menanyakan ke Ibu, kira-kira menurut Ibu itu kira-kira apa manfaat percakapan kita ini? Dan dimaksud di sini ada percakapan pra-supervisi ya Bu. Jadi kira-kira menurut Ibu ada tidak manfaatnya dari percakapan kita ini? Ya. Terima kasih Ibu. Saya kira percakapan seperti ini bagus, banyak manfaatnya. Pertama, saya bukan guru penggerak, tetapi dari percakapan ini mungkin saya juga termotivasi untuk bisa mau mencoba menjadi guru penggerak, karena saya lihat itu memberikan banyak pengetahuan baru kepada kita. Kemudian yang kedua, bincang-bincang seperti ini saya kira bagus, karena ini memotivasi kita untuk bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Mungkin yang tadinya kita belum kita tidak persiapkan, tapi dengan adanya percakapan seperti ini saya jadi ingat bahwa ini yang harus
harus saya siapkan. Jadi mungkin pembelajarannya nanti lebih terstruktur, lebih terarah. Ya, saya kira itu salah satu. Ya, terima kasih Bu, luar biasa Bu dari manfaat yang Ibu sampaikan tadi ya. Insya Allah minggu depan ya Bu di jam yang sama kita akan ketemu kembali pas proses observasi dan pasca observasi. Jadi nanti kita bincang-bincang kembali setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas dan saya menjadi observernya. Terima kasih Bu, insya Allah ya. Iya, Kita ketemu sama-sama kembali. Bu. Ya. Ya, Siman dulu. Ya, ada yang ada sekarang. Ya, ada di atas meja ada buku pelajaran bahasa Indonesia. Sudah disiapkan dulu kan? Bahasa Indonesia, biar ada yang berbeda. Akan disiapkan dulu semua. Ya, baik ya. Tadi dengarkan sebelum hari, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Tapi sebelumnya itu, Ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini masih di tema teks deskripsi. Masih ingat kan temanya? Masih ya? Ya, teks deskripsi. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kalimat perincian dalam teks deskripsi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi majas personifikasi dalam teks deskripsi. Boleh ditulis duluan ya? Ditulis duluan. Tujuan pembelajaran. Apa yang ada di dalam kelas ini? Warna hijau. Di dindingnya ada apa? Foto pahlawan. Nasional Indonesia. Ojo kedengaran. Cari kalimat perincian yang terdapat dalam teks deskripsi yang terdapat dalam gambar. Berikutnya, majas personifikasi. Pernah dengar personifikasi? Pernah dengar istilah personifikasi? Tidak ya, baru hari ini. Jadi, personifikasi atau majas personifikasi itu adalah ya baik ya. Untuk selanjutnya kita akan kerja kelompok. Ibu sudah bentuk kelompoknya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Masing-masing kelompok coba ditunjukkan siapa ketuanya. Ya, siapa sekretarisnya dan anggotanya. Coba ditulis nama kelompoknya di LKI.
dari praobservasi itu saya sudah dijaminkan di sementara dengan bersergati. Di situ sudah mulai saya rasakan manfaatnya. Kalau ada pendampingan sebelum kita mengajar, ya tentu ada persiapan, kemudian banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Iya, itu. Dan saya sangat sekali bisa diobservasi. Ya, jadi setelah saya observasi dulu di hari kemarin, luar biasa itu. Jadi mulai dari proses pembelajaran mulai dari pintu masuk, sudah mendapat pelajaran dengan baik, kemudian sudah menyampaikan tujuan dengan baik, dan sudah menyampaikan juga sesuai dengan apa yang ibu sudah tahu tadi tentang metode yang digunakan, dan apalagi termasuk modul-modul yang disampaikan kemarin sudah terakomodir dengan baik. Jadi dia mengucapkan hati itu sudah biasa, jelas ibu bagaimana meningkatkan ke depan proses pembelajarannya. Dan jelas saya sudah luar biasa pada saat pembelajaran itu, dan satu hal yang mungkin bisa saya sarankan bahwa ibu ke depannya bisa mungkin dari segi strategi yang proses evaluasi masih diberikan tadi, dan termasuk itu yang menjadi catatan saya. Selanjutnya mungkin yang lainnya sudah luar biasa itu, tinggal itu saja. Kemudian yang itu motivasinya juga sudah saya lihat luar biasa pas pembelajaran. Jadi itu saya rasa. Kemudian dari hal itu kira-kira menurut ibu hal positif yang kira-kira yang bisa dikembangkan ke depan apa kira-kira? Oh iya, terima kasih Bu. Hal positif yang bisa dikembangkan, saya kira yang pertama itu sebelum kita mengajar, kalau memang perlu kita tidak begini, dan kita bisa berdiskusi apa yang kita ajarkan, bagaimana cara mengajarkan ini. Itu kemudian yang kedua perlu dikembangkan barangkali strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ini kan masih kita juga masih dalam tahap belajar, jadi kita masih mencari-cari strategi bagaimana yang cocok, bagaimana cara kita mengajarkan materi ini yang bisa berdiferensiasi. Nah, saya kan masih juga belajar, banyak membaca bagaimana cara menerapkan materi-materi yang saya ajarkan. Ya, jadi itu barangkali. Jadi itulah, terima kasih Ibu atas kesempatan kita ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu kembali insyaallah, dan mudah-mudahan semakin sukses ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama. Terima kasih. Kalau saya bisa bertemu dengan pengajar praktisnya, itu banyak pengalaman yang bisa saya ambil dari Bapak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah observasi dan pasca observasi. Alhamdulillah, kolaborasi antara CDP, SPD dengan model Ibu Sarnawati SPD Laki Guru Bahasa Indonesia. Alhamdulillah bahwa proses itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang telah yang ingin dicapai, di mana CGP Ibu Suryati telah melakukan proses coaching kepada guru modelnya dengan model tetap yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian ketika kita melihat daripada proses pembelajaran atau observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Sarnawati selaku model, alhamdulillah beliau telah
menjalankan proses berdifferensiasi mulai dari kontennya, kemudian prosesnya sampai kepada produk yang dihasilkan. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara KDP dengan model berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan baik sebagai guru penggerak maupun guru model. Ini bisa diimbaskan kepada teman-teman yang lain bahwa pembelajaran berdifferensiasi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang bersifat konvensional yang selama ini dilakukan oleh teman-teman guru sebagian di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai testimoni dari kegiatan pendampingan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.